Oke. Kemarin kita udah membahas mengenai fungsi. Hari ini sebenarnya kita juga akan membahas mengenai fungsi juga, tapi fungsi lanjutannya. Jadi fungsi akan kita bahas 2 minggu berturut-turut, minggu kemarin dan terakhir minggu hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai yang kemarin? Terkait dengan pengenalan fungsi dasar dulu ya, yang kemarin itu ya. Kita udah mengenal ada parameter, ada bagaimana penulisan fungsi, cara pemanggilan fungsi, ada argumen. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke materi kita berikutnya, sembari kita juga menunggu teman-temannya yang belum datang nih. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 8. Nanti infonya ada teman dari luar kelas yang juga ikut bergabung dengan kita. Kita tunggu sebentar. Menunggu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bagaimana dengan tugas-tugasnya yang kemarin? Clear? Ya ada ya. Kalau nggak ada, Mister yang nanya nih. Oke, ada yang bertanya nih. Otomatis 2 bintang terakhir, Mister. Oke. Kita coba lihat di bagian course kita ya. Ada yang bertanya mengenai otomatis yang kedua. Mister berarti masuk ke yang materi kemarin dulu. Oh ya, sekalian teman-teman cek ya di bagian course-nya apakah sudah terbuka atau belum. Yang di bagian modul 3 pelajaran kedua. Sembari kita nunggu teman-temannya. Coba dibuka course-nya, platformnya dibuka. Dicek. Otomatis 2. Oke, ini otomatis 2. Bintang terakhir. Mister mau share screen. Otomatis 2 mana? Ini dia. Pusat otomasi 2 ya maksudnya ya. Di bagian bintang terakhir. Yang ini? Betul yang ini? Ya, oke, sip, Dennis. Di sini kita suruh ngapain ya? Kalau dari gambarnya kita cukup memasukkan skor, cukup masukkan input usernya, kemudian nanti akan ada output ya. Outputnya merge tersedia. Kemudian ini true, berarti ini mungkin variabel ini. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Setiap murid yang menerima 100, maka pada ujian akhir boleh membeli merge. Oh, berarti harus sama dengan 100 ya. Tulis program yang menanyakan poin melalui keyboard dan mencetak pesan. Oke, underscore di fungsi is okay. Yes, itu ada ketentuannya. Ada di fungsi is okay. Jadi kita nanti akan buat fungsi def is okay. Ini udah pasti seperti ini ya. Buat fungsinya. Nanti buat fungsinya seperti ini. Judul fungsinya. Nama fungsinya is okay. Akan true jika merge tersedia dan false jika tidak. Fungsi harus digunakan di program. Yes. Kita lewati dulu. Kemudian kita lihat di sini. Main programnya itu adalah pertama kita masukkan input. Kemudian dari input itu, karena kita patokannya harus 100 yang true, maka nanti di bagian is okay-nya itu isinya adalah seleksi apakah nilainya 100 atau tidak. Gitu ya. Dari algoritmanya ketangkap semua ya. Itu algoritma dasarnya. Nah, baru dari algoritma dasar itu kita coba implementasi code-nya. Di bagian main program, Mister akan buat jadi 2 biar ini 2 bagian ya. Biar teman-teman tahu perbedaannya. Ini adalah function. Oke, ini kumpulan function, ini kumpulan main program. Ini batasannya. Oke. Di main program berarti kita pertama adalah memasukkan skor. Karena tujuannya untuk memastikan nilainya itu sama dengan 100, ya kan? Bisa kita gunakan integer atau string karena sama dengan ya. Tapi kalau kita ngomongnya lebih kecil, lebih besar, itu harus pakai integer. Nah, di sini Mister mau pakai integer aja supaya lebih pasti bahwa nilainya itu angka 100. Bukan string 100. Kok inputnya 100. Sorry. Masukkan skor. Titik 2. Oke, selanjutnya adalah kita menentukan print
print, mengeluarkan outputnya adalah merge tersedia. Adakah yang bisa di copy? Ada. Mister copy aja daripada nanti Mister tipu. Oke, merge tersedia. Kemudian di sini adalah penentukan yang di bagian oke atau enggaknya, kan gitu ya. Berarti kita panggil fungsi is oke-nya. Is oke. Alurnya seperti ini. Kenapa kok Mister memasukkan ini? Karena ini nanti yang akan menentukan apakah dia menghasilkan true atau false. Dari apa? Dari nilai skor ini yang akan kita seleksi nanti. Kita gunakan conditional statement. Conditional statement apakah nilainya dia 100 atau enggak. Nah itu. Nah sekarang kita isi fungsinya. Berarti yang pertama kita panggil nilai skornya dulu. Karena dia ada di main program, kita bisa langsung panggil ke dalam functionnya. Boleh nggak pakai parameter, Mister? Boleh, nggak apa-apa. Kalau dia asalnya udah di-initiate di bagian main programnya. Oke, kita bisa panggil langsung di sini. Kalau skor itu sama dengan 100, maka return kita mengembalikan nilai. Kurang if return true. Else return false. Karena cuma ada dua ya ketentuannya, true atau false. True ketika dia sama dengan 100, false ketika nilainya selain 100, kan gitu. Nah, kenapa kok pakai return, Mister? Karena kita ingin mendapatkan nilai di sini yang nantinya menentukan apakah true atau false-nya tadi. Jadi di sini kita gunakan return. Tapi kalau kita hanya mencetak nilainya bentuk true, itu kita pakai print berarti kan, kita nggak perlu return. Nah, jadi sesuai kebutuhan ya. Kalau ini kita membutuhkan nilainya, karena fungsi itu bisa di-assign ke dalam suatu nilai tertentu. Misalnya fungsi A nilainya jadi angka 2, fungsi B nilainya jadi angka 3. Itu bisa kita assign dengan menggunakan operator return. Nah, setelah kayak gini, baru kita coba running programnya. Skornya 90. False. Secara tampilan udah oke ya. Lagi 100 true. Sekarang kalau kita checklist 100 oke, clear. Jadi kita lihat dulu bentuknya, cari algoritma dasarnya, kemudian kita susun berdasarkan tentuan. Ketentuannya kebetulan ini udah enak nih, ada nama fungsinya. Kalau nggak ada nama fungsinya nggak apa-apa, kita ikutin aja dulu semuanya, kita bentuk dalam satu program utuh, main program utuh, baru nanti kita bagi-bagi fungsinya apa aja. Itu tips dan triknya kalau dari Mister, cara mengerjakannya ketika teman-teman masih belum terlalu familiar dengan fungsi. Oke, sampai sini clear? Untuk yang di bintang kedua, jadi kita cukup menggunakan pengembalian nilai karena kita menggunakan fungsi sebagai penentu dari nilai true atau false-nya. Oke Audrey, assalamualaikum, selamat datang, selamat malam. Sudah ada berapa nih yang masuk? Untuk Danish gimana? Aman? Oke, Gaby, selamat datang, selamat malam. Aman ya? Oke. Khairanisa, assalamualaikum, selamat bergabung. Ada yang mau ditanyakan di bintang kedua? Belum ada? Oke, makasih Nisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, teman kita yang satunya lagi yang baru belum masuk nih. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya. 7.10 kita akan mulai. Mister akan coba kirim pesan ke tutor aslinya. Coba Mister cek dulu apakah masuk ke dalam grup Mister. Oke, Ricardo izin. Tinggal satu lagi teman kita yang baru dari kelas yang lain. Sepertinya masih belum masuk. Apakah udah masuk? Belum. Ini kan teman-teman kita yang lama. Jennifer, Nisa, Danish, Fania, Zia. Oke, kurang satu betul.
Mesak Rafael. Oke, belum masuk ya. Oke, udah 7.10. Kita akan coba lanjutkan saja. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam materi kita selanjutnya. Oke, terkait dengan fungsi juga. Tidak membahas mengenai materi yang lain. Kita masih melanjutkan fungsi yang udah kita pelajari sebelumnya. Kalau kemarin kita masih belajar fungsi yang sederhana, di mana fungsi itu kita ketahui ada dua tipe fungsi ya. Yang pertama adalah yang mengembalikan nilai, satunya lagi yang tidak mengembalikan nilai. Ini secara umum ya, secara umum seperti itu. Contohnya mengembalikan nilai tadi seperti yang udah kita kerjakan di pusat otomasi 2 tadi. Yang ini ada operator return. Return ini gunanya sama kayak sama dengan kalau di variabel. Misalnya X sama dengan 5. Nah, return itu sama dengannya itu. Jadi dia akan mengassign fungsi ke dalam suatu nilai tertentu. Kayak X sama dengan 5, berarti 5 akan diassign ke dalam X. Akan dimasukkan ke dalam X menjadi nilai dari variabel X. Sama kayak ini juga. Return false berarti dia artinya false akan diassign ke dalam variabel is okay. Jika memenuhi kondisi ini, else-nya. Kalau dia skornya 100, maka nilai returnnya akan menjadi true yang akan dimasukkan ke dalam fungsi is okay. Oke, jadi seperti itu. Gambarnya kayak gitu. Dan kita juga ada mengenal parameter dan argumen. Nah, parameter itu yang ada di sini sedikit Mister review yang kita masukkan pada saat kita mendefine suatu fungsi. Misalnya di sini ada A, B, C dan seterusnya. Itu parameter. Nah, kalau ini yang di bagian sini pada saat kita memanggil fungsi, misalnya kita isi angka 1, 2, 3, ini namanya argumen. Jadi argumen itu kita nyebutnya adalah sesuatu yang kita assign ke dalam parameter A, kemudian 2 ini kita assign ke dalam parameter B dan seterusnya. Jadi nilainya bisa berupa nilai langsung atau bisa juga berupa variabel. Nah, sekarang kita bisa lanjutkan ke bagian materi kita, fungsi untuk selanjutnya. Nah, fungsi bersarang. Jadi kita akan coba melanjutkan dengan kondisi fungsi bersarang. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai nested constructor itu bisa berupa if, bisa berupa loop dan sebagainya. Fungsi pun juga sama. Jadi maksudnya di sini adalah fungsi itu bisa dipanggil oleh fungsi yang lain. Jadi implementasinya seperti ini. Saya akan coba lanjutkan di sini. Jadi misalnya kita punya fungsi def a. Isinya adalah print ini fungsi dari A. Kemudian kita punya lagi fungsi B di mana dia memanggil fungsi A. Caranya gimana? Sama pada saat kita kayak memanggil di main program. Kita panggil aja A. Kemudian kita buat lagi fungsi di bawahnya. Ini. Nge-freeze. Oke, sebentar. Mister akan pindah dulu ke Mister matikan dulu deh. Bentar. Ulang lagi, share screen. Bismillah. Oke, sekarang Mister ada di code. Apakah sudah muncul? Apakah sudah muncul belum? Sekarang Mister ada di ininya, di dalam course-nya, platform course-nya. Apakah sudah muncul? Sudah, oke. Oke, sekarang kita lanjutin. Tadi sampai mana berarti? Oke, Mister akan ulangi ya. Misalnya yang ini contoh ada ketika kita melakukan nested function atau fungsi bersarang. Sebentar, ada yang
Oke, sepertinya sudah bergabung teman kita Rafael. Oke, selamat datang Rafael. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam juga Kak. Oke, good. Suara Mister kedengaran jelas ya? Di sana muncul nggak screencast Mister? Muncul Kak. Oke, good. Kita barusan masuk ke dalam materi terkait dengan fungsi lanjutan. Jadi ini baru masih masuk materi pertama. Kita akan mencoba memahami atau mempelajari terkait dengan fungsi. Melanjutkan yang pertemuan sebelumnya, yaitu fungsi saja. Kalau sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi yang lebih dalam. Nah, sekarang Mister akan coba mendemonstrasikan apa yang dimaksud dengan fungsi bersarang. Jadi misalnya kita punya def atau fungsi A. Kemudian kita punya perintah print ini output dari fungsi A. Oke. Kemudian kita punya lagi fungsi yang kedua, misalnya B. Kita masukkan, kita panggil fungsi yang pertama, A. Nah, ini maksudnya di sini adalah fungsi bersarang tadi. Jadi kita bisa memanggil fungsi di dalam fungsi yang lain. Boleh, nggak ada masalah. Pemanggilannya pun juga sama ya, seperti ini. Kita panggil nama fungsinya, kemudian kita kasih kurung buka kurung tutup sebagai tempat untuk argumen. Kalau nggak ada argumennya berarti kita kosongin. Kalau ada parameternya berarti kita isikan. Habis itu bawahnya misalnya kita tambahkan lagi buat memberikan perbedaan. Ini output dari fungsi B. Kalau ini kita running, ini dulu. Kita komen dulu. Kita running, maka yang muncul adalah sebentar. Kita belum panggil fungsi A-nya. A. Kemudian ini B. Kita running. Yang pertama adalah ini output dari fungsi A. Ini. Ya, bagian ini. Kemudian yang kedua adalah ini output dari fungsi A. Kemudian ada lagi ini output dari fungsi B. Dia memanggil yang def B. Mister bingung kenapa juga ada dua. Kita buat pemisah dulu biar kelihatan. Kita buat ini pemisah. Jadi setiap komen kita akan pisahkan dengan tanda sama dengan ini ya, garis panjang ini. Kita coba running lagi. Nah, mudah sekarang terbayang ya kebacanya. Ini outputnya dari fungsi yang A. Kenapa? Karena kita mencetak print output dari fungsi A. Kemudian yang B, kita panggil fungsi A. Kemudian kita juga cetak fungsi dari B. Nah, kita panggil fungsi A, muncul kan fungsi A-nya. Kemudian fungsi B juga muncul. Ini yang dinamakan nested function. Jadi kita bisa manggil fungsi yang lain di dalam fungsi. Sebenarnya tujuan fungsi itu apa sih? Tujuan fungsi itu untuk memisahkan pekerjaan. Jadi memisahkan aktivitasnya. Contoh misalnya gini, kalau di dunia nyata. Misalnya kita buat nasi goreng. Nasi goreng itu kan bahannya banyak ya. Ada cuman yang bahannya, ada yang nasi, kemudian ada bumbunya, kemudian cara masaknya pakai penggorengan dan sebagainya. Barulah nanti jadilah sebuah nasi goreng. Nah, beberapa step itu kita bisa kelompokkan. Contohnya misalnya kalau bahan-bahannya atau apa, misalnya kayak ada toppingnya, ada dikasih apalagi bawang goreng dan sebagainya, itu kita mau buat dalam fungsi bahan. Jadi kita nanti panggil nasi, panggil bawang goreng, panggil kerupuk, semuanya kita panggil. Yang dia khusus cuman bahan-bahan aja. Nah, setelah itu kita butuh apa? Bumbu misalnya. Nah, bumbu kita buat lagi dalam fungsi yang lain. Jadi kita buat lagi ada fungsi bumbu. Jadi pemisahan fungsi itu tergantung dengan kondisi kita, kondisi pekerjaannya. Biasanya best practice-nya fungsi itu dipisahkan, satu fungsi itu menangani satu pekerjaan yang serupa, yang sejenis. Misalnya kayak tadi yang mengumpulkan bahan-bahan aja, oke, berarti kita masukkan dalam fungsi bahan-bahan. Bahan makanan misalnya atau bahan nasi goreng yang isinya ya dia langsung dimasukkan. Contohnya kayak nasi, bawang goreng langsung dipakai, kerupuk, terus apalagi daging yang langsung dimasuk-masukkan aja. Kemudian ada bumbu. Bumbu itu banyak. Ada yang harus diulek dulu bawangnya, cabenya, kasih garam dan semuanya itu masuk ke dalam bumbu-bumbu. Sehingga nanti pada saat kita mau menjadikan dia dalam bentuk nasi goreng, maka nasi goreng itu akan dipanggil apa? Fungsi bahan, fungsi bumbu, dan fungsi cara masaknya. Cara masaknya gimana? Masukkan nasi, masukkan bumbu, kemudian diaduk dan seterusnya. Jadi fungsi itu tujuannya untuk memisahkan. Supaya apa? Misalnya kita ada error. Contohnya, kita lupa nggak ngasih tanda petik nih.
Kemudian kita running. Di sini ada bad input. Dia akan langsung menuju ke fungsinya. Fungsinya itu akan tertuju di sini. Bayangkan ini kalau fungsinya isinya ratusan. Bukan ratusan. Main programnya isinya ratusan baris komen. Kemudian kita nggak pecah-pecah. Oke, dia masuk ke dalam barisnya. Dia akan menunjukkan silang di bagian barisnya. Tapi kan barisnya di bagian baris keberapanya itu. Dan itu linknya akan semakin banyak kita membaca kodenya. Ketika kita itu ada error di baris tersebut, kita akan juga bisa kemungkinan errornya juga ada di baris atasnya dan atau di baris bawahnya. Dengan fungsi kita udah bisa langsung kelompokkan bahwa oke, ini fungsi ini nih yang error. Berarti kita fokusnya cuma di bagian fungsi ini. Jadi kita nggak perlu lagi baca bagian ini, udah pasti ini udah clear. Kenapa? Karena ini nggak ada error di sini. Yang ada errornya di sini. Nah, sekarang kita tinggal nampakkan ini, kemudian di running lagi, kita lebih mudah untuk mendapatkan bug atau errornya. Itu fungsinya. Ada fungsi kenapa kok ada function. Jadi kita bisa membaginya menjadi aktivitas-aktivitas tertentu. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi itu biasanya ada yang namanya istilah local variable atau global variable. Kemarin sempat kita demonstrasikan apa belum ya? Kalau dalam fungsi itu, kita review aja sekalian. Kalau misalnya kita define di sini di main programnya sama seperti ini tadi yang kita buat di functionnya. Misalnya di sini ada variabel x sama dengan 5. Saat dia di-initiate di bagian main program, kita bisa panggil variabel x ini ke dalam fungsi apapun. Misalnya di sini. Kita panggil print di sini. Ini variabel x dari main program. Kemudian kita assign x. Saat kita jalankan, maka dia berhasil mencetak angka 5-nya. Ini yang dinamakan variabel global. Kita nyebutnya biasanya kalau dalam coding itu adalah variabel global, di mana variabel ini bisa diakses seluruhnya. Di seluruhnya bisa diakses. Kemudian di sini, misalnya yang ini, apakah bisa juga? Bisa. Semua fungsi bisa. Jadi nggak cuma satu fungsi aja. Kalau kita running lagi, ini program 5-nya juga ada muncul. Ada 2 ya, karena ini tadi x yang pertama adalah berasal dari fungsi A, kemudian x yang berikutnya ini ada di dalam fungsi B. Nah ini dia. Ya, itu bisa. Nah satu lagi adalah local variable. Jadi ketika kita mendefine fungsi atau mendefine suatu variabel di dalam fungsi. Contohnya di sini. Sama-sama misalnya ini x ya. Ini x udah. Z sama dengan 5. Kita bisa panggil z itu hanya di sini. Tapi kita nggak bisa panggil z itu di dalam fungsi yang lain. Misalnya di sini z. Ini z-nya di sini ya. Di bagian def a. Berarti dia harusnya lokal. Artinya apa? Dia hanya berlaku lokal saja atau berlaku di dalam fungsi ini saja. Nggak berlaku di luar fungsi. Kalau kita running, yang bisa kepanggil hanya di bagian atasnya saja. Z sama dengan 5. Ini Z-nya sama ini masih X. Kita ganti Z. Kita ulang lagi. Z sama dengan 5. Z, nah ini dia nggak masuk ke dalam not define. Kenapa? Karena kita mencoba memanggil variabel lokal Z di variabel di fungsi A. Dia nggak bisa kepanggil. Jadi itu karakter fungsi awalnya. Dasarnya seperti itu. Jadi nggak bisa kita panggil. Itulah kenapa kok kita butuh return. Supaya apa? Kita bisa initiate lagi di dalam globalnya. Jadi di global ini nanti misalnya kalau kita buat initiate Z sama dengan kita buat di sini return Z. Z sama dengan fungsi A. Berarti nanti harusnya dia fungsinya 5 ya, A-nya ini, Z-nya ini nilainya. Sekarang kita running. Z-nya akhirnya bisa kepanggil oleh yang ada di fungsi ini. Kenapa? Karena dia udah menggunakan variabel yang ada di main program atau kita nyebutnya variabel global. Jadi kita bisa assign di sini. Kita buat return ke dalam assign Z, kemudian Z akhirnya bisa diakses oleh baris kedua-dua ini. Oke? Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada?
Nah, sekarang kita coba kembali ke bagian materinya. Jadi terkait dengan fungsi bersarang, tadi contohnya seperti yang Mister sampaikan. Kemudian ketika dalam fungsi itu kita mengenal ada dua variabel, ada kemungkinan dia variabel global atau variabel lokal, tergantung dari apa yang kita butuhkan. Ini contoh penulisan fungsinya yang udah kita mencoba praktekkan sebelum-sebelumnya. Kita bisa kombinasikan antara input, while, if, dan seterusnya tergantung kebutuhan kita. Intinya, dia biasanya mewakili satu tugas tertentu. Contohnya kayak ini, dia menghitung rata-rata nilai. Ya udah, kita di sini hanya menghitung rata-rata aja, nggak akan menghitung yang lainnya. Maksudnya misalnya kita mau lihat menghitung nilai maksimumnya itu berapa atau nilainya diurutkan ya, itu fungsi yang lain. Jadi fokus ke dalam satu tugas tertentu. Itu ciri-ciri dari satu fungsi. Nah ini ya contohnya ya, ada pasang diskon sendiri, ada rata-rata sendiri. Di mana pasang diskon ini ketentuannya kita mendapatkan nilai dulu dari rata-ratanya. Nah ini tadi yang Mister contohkan kayak dari kasus A dan B, fungsi A dan B. Jadi untuk mendapatkan diskon kita harus mendapatkan nilai rata-rata dulu. Kita assign dulu ke dalam variabel lokal rata-rata di dalam fungsi pasang diskon, di mana variabel rata-rata ini memanggil fungsi rata-rata nilai untuk mendapatkan rata-rata keseluruhan. Itulah kenapa dia menggunakan operator return, supaya dia menyimpan nilainya ke dalam fungsi dan bisa diassign ke dalam variabel lokal rata-rata yang ada di dalam fungsi pasang diskon. Baru nanti di sini kita panggil pasang diskonnya. Akan menghasilkan 15 atau 0 tergantung dari input si usernya. Oke. Kemudian ini untuk yang tadi kita sudah sudah kita review bersama terkait dengan apa itu fungsi dan bagaimana cara pengembalian nilainya. Oh iya, fungsi itu ada dua macam tadi ya, ada yang mengembalikan nilai dan tidak mengembalikan nilai. Secara umum seperti itu. Yang perlu Mister tambahkan adalah terkait dengan saat dia mengembalikan nilai, itu tipe datanya bisa berbagai macam ya. Nggak hanya string saja, atau nggak hanya angka saja. Bisa berbagai macam, bisa boolean, bisa array, bisa apapun returnnya. Jadi kebetulan di sini dia mencontohkannya contohnya kayak string, angka, tapi sebenarnya bisa berbagai macam tipe data. Ini penulisannya jangan sampai lepas dari aturan ini, karena kalau udah lepas pasti bakalan bad input. Nggak akan bisa dipanggil oleh si sistemnya. Oke, ini operator return. Kemudian, nah ini untuk, ya ini yang Mister sampaikan tadi ya, satu fungsi, satu tujuan, atau satu aktivitas. Artinya apa? Dia fokus pada apa yang kita inginkan. Menentukan rata-rata, atau mengurutkan angka, atau mencari maksimum minimum, atau mencari diskon kayak tadi. Jadi jangan digabung-gabungin, supaya apa? Kita lebih fokus dalam membuat modul-modul kecilnya. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung menganalisis errornya ada di mana. Oke, ini sudah. Nah ini nanti kita akan coba latihan dengan menggunakan program mengenai body mass index ya, BMI ya. Nanti akan ada di bagian soal-soalnya. Nah ini solusinya nanti kita akan bahas bersama di sana. Dicoba dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam fungsi course kita di bagian pusat penyarangan. Teman-teman masuk ke dalam course-nya, silakan dibuka course-nya. Di course-nya Mister mana? Oke, ini masuk ke dalam course-nya, pilih yang fungsi dan modul nomor 3, kemudian pilih pelajaran yang kedua, pusat penyarangan. Nomor 3 ini ya. Kalau diklik harusnya dia akan munculnya seperti ini. Oke, Mister membuka yang track-nya dulu. Nah, ini dia track-nya. Yes. Nah, ini dia. Masuk ke dalam teori pertama. Soal pertama mengenai teori. Sudah semuanya kebuka? Apakah ada yang bermasalah pada saat mengakses course-nya? Belum kebuka? Clear semua? Yang bermasalah coba raise hand. Oke, nggak ada ya? Oke, good. Sekarang yang pertama ini. Soal pertama, kira-kira yang benar yang mana? Teori terkait dengan fungsi, yang berhubungan dengan fungsi. Di layar Mister ya, patokannya ya. A, B, C, D, E. Yang mana aja? Udah ada yang bisa mencoba untuk mengerjakan? Yang mana aja? Audrey, Gaby, Jennifer,
Nisa, Rafael, kemudian Dennis, Fania, dan Zia. Mau berpendapat? Bentar, jangan-jangan diem-diem udah pada nomor selanjutnya semua lagi. Terus coba cek dulu progresnya. Itu kan bener. Ada yang udah masuk ke progres selanjutnya. Oke, gimana? Kita bahas ya. Yang pertama dulu, yang A. Jika ada nama variabel di dalam fungsi dan nama variabel di dalam program utama atau main program tadi ya, nilai mereka akan berubah terpisah satu sama lain. Bener apa enggak? Ingat ya, lokal itu sifatnya dia lokal di dalam fungsi. Sementara kalau variabel global itu bisa diakses ke semuanya. Kalau kita ngerubah bagian global, bisa diambil oleh lokal. Tapi, fungsi maksudnya. Tapi kalau kita ngerubah lokal, itu nggak bisa diambil oleh global. Jadi, dia nggak bisa bersambung ya, maksudnya nyambung meskipun namanya sama, misalnya A sama A di lokal nggak bisa. Jadi benar kan kasusnya adalah di sini terpisah satu sama lain atau kita ngomongnya independent variable. Antara A di lokal di fungsi sama A di dalam main program itu beda. Oke, hati-hati. Jadi ini betul yang pertama. Yang A, yang B, nilai yang dikembalikan satu fungsi bisa diberikan ke fungsi lain sebagai argumen. Karena dia sifatnya sama kayak variabel, variabel itu kan bisa mengirimkan argumen kan ya ke dalam suatu parameter. Maka dia juga bisa fungsi sebagai argumen sebagai suatu nilai fungsi yang lain. Yang ketiga, semua fungsi mengembalikan nilai hasil. Ini terjadi secara jelas string angka boolean atau tidak. Maksudnya di sini adalah return value-nya tadi. Bisa berupa return atau mengembalikan nilai dengan tipe data apapun, atau satunya lagi dia tidak mengembalikan nilai. Jadi tipe datanya itu none. Betul. Yang ketiga, yang keempat, yang D, jika nama variabel dalam badan fungsi berubah, variabel dengan nama yang sama di bagian utama program juga akan berubah. Nah, ini salah ya, karena lokal tadi Mister ingatkan, sifatnya dia hanya ada di fungsi. Nggak bisa keluar dari fungsi. Kecuali kalau dia di-initiate ulang oleh main program dengan memanggil fungsi tersebut. Syaratnya, fungsinya harus menggunakan return. Nah, berarti ini salah ya. Defaultnya nggak seperti ini. Yang terakhir adalah, betul, kamu bisa memanggil satu fungsi dalam fungsi yang lain. Yang tadi ya, nested if. Oke. Nomor 1, A, B, C, dan E. Clear semua di sini? Ada yang mau ditanyakan terkait teorinya? Oke, nice. Udah jalan semuanya. Zia, gimana Zia? Oke, masih on progress. Baru muncul progresnya di sini. Thank you semuanya, mantap. Sekarang lanjutkan ke yang berikutnya. Kita lanjut ke berikutnya ya. Ini lewat gambar aja. Oh, nomor 2 juga typing. Mister akan tunggu di nomor 3 kalau ada pertanyaan. Nah, di sini adalah kita mau memperbaiki error. Seperti biasa ya, memperbaiki error itu mulai dari cara penulisannya, kemudian aturannya itu harus benar. Jangan sampai bad input. Kemudian sesuaikan dengan ketentuan soal. Kalau udah sesuai, lanjutkan. Coba dicek lagi. Nomor 3. Apakah sudah ada yang berhasil lewat nomor 3? Oke, semuanya udah progres ke nomor 3 ya. Hintnya di nomor 3 seperti yang tadi Mister sampaikan. Ingat-ingat bentuknya kondisi fungsi itu seperti apa? Ada operator def, kemudian ada nama fungsi, kemudian kurung buka kurung tutup sebagai tempat dari parameternya. Kalau ada silakan diisi, kalau enggak dikosongkan. Kemudian terakhir yang sering lupa adalah titik 2 di belakang ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa berarti error. Langsung bad input karena nggak sesuai dengan penulisan di Python. Terus di sini kalau di soal dia suruh ngapain? Seperti pada gambar tempat pertama ini ya, kalau nilainya 50 sampai 64 maka dia masuk ke dalam tempat pertama tempat ketiga. Nah, disesuaikan ya 50 sampai 64. Oke, udah. Selanjutnya 65 sampai 84. Yes, oke, 85 poin. 85. Oke, tempat pertama.
Udah aman ya kalau if-nya, tinggal penulisannya. Coba dicek semuanya. Kenapa ini return? Karena kita ingin mendapatkan nilai dari fungsi ambil hasil. Lihat di bagian baris ke-11. Kita mengakses ambil hasil di situ. Hati-hati. Dalam fungsi sifatnya itu pada saat kita mendefine dan pada saat kita memanggil itu setara. Maksudnya apa? Ketika ada argumen, maka juga parameternya pasti ada. Jangan ada parameter, ternyata pas waktu kita manggil nggak kita assign parameternya atau argumennya. Nah, itu error. Dia akan ada missing one variable atau one argument. Apakah sudah ada yang clear nomor 3? Oke, nice. Lanjutkan. Sekarang udah ada yang nomor 4. Nomor 3. Hati-hati dengan yang tadi Mister sampaikan hintnya. Oke, bad inputnya gimana Audrey? Coba Mister lihat, bisa screencast. Nomor berapa nih Audrey? Nomor 3 ya berarti ya. Oke, kita cek di sini. Nah, bad input di bagian baris pertama. Bagaimana penulisan fungsi? Penulisan fungsi, Audrey, itu salah penulisan fungsinya. Pertama kita mau menggunakan operator def. Jadi defnya itu bukan di belakang, Audrey. Bukan ambil hasil sama dengan def score. Tapi posisinya adalah, kan itu udah ada nama fungsinya ambil hasil. Kita perlu nambahkan depannya aja, operator def. Itu maksudnya. Jadi punya Audrey itu, nah def itu skornya menjadi menjadi parameter dalam fungsi ambil hasil. Jadi skornya dimasukkan ke dalam tanda kurungnya Audrey. Kembalikan ke posisi yang tadi awalnya, skornya itu diganti ambil hasil. Nah ya, skornya taruh situ dan skornya satunya di bagian ambil hasil. Dituliskan namanya. Yes. Nah, itu. Sekarang coba dilanjutkan. Missing one required argument. Tadi konsepnya kalau dia punya argumen, dia parameter, dia juga harus punya argumen pada saat memanggilnya. Memanggilnya dia itu adalah skor yang dibutuhkan. Di main program kita, ya benar skor. Baru Mister mau nanya. Oke. Terus apalagi nih? Variabel skornya itu tidak bisa dibandingkan katanya. Tidak bisa dibandingkan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Yang terjadi di situ adalah not supported between instance of string and integer. String nggak bisa dibandingkan dengan integer. Ternyata nilai skornya itu string loh. Kok bisa masih string? Apa yang kurang? Nilai skornya. Coba dirunut. Skor itu berasal dari parameter. Parameter itu berasal dari argumen yang ada di baris ke-11 yang dimasukkan ke dalam fungsi ambil hasil skor. Nah, skor itu variabelnya merupakan input dari user baris ke-10. Input itu tipe datanya apa? Tipe datanya input apa? String atau number? Nah, oke, good. Mantap, Audrey. Harusnya sih udah oke. Nah, good job. Oke, yang lainnya nomor 3 clear ya. Tadi sepertinya dicontohkan oleh Audrey. Ya sudah berhasil dikerjakan oleh Audrey. Kurang lebih seperti itu. Jadi pastikan dulu kalau kita ngomongin terkait dengan benerin program, itu penulisannya dulu harus pas. Setelah itu lihat dari masing-masing karakteristiknya, apakah ada parameternya atau enggak. Baru nanti kita coba running lagi. Oke, sekarang adakah yang sampai nomor 4 semua? Yes, OTW nomor 4. Oke, ada sampai nomor 5 udah. Oke, nice. Bagi teman-teman ketika ada yang masih bingung boleh ditanyakan ya. Oh iya, untuk Rafael bagaimana? Mister
tidak bisa nge-trace dari back office karena kebetulan Rafael tidak muncul di bagian back office-nya Mister. Apakah Rafael bisa screen cast supaya Mister bisa ngecek progresnya? Boleh, Kak. Oke. Sebentar ya, Kak. Mantap. Mister tunggu. Dilanjutkan sampai ke minimal sampai kalau bisa sampai ke yang nomor 5. Oke. File udah sampai ke nomor 4. Oke, nice. Oke. Nomor 4 itu soalnya apa ya? Kita coba masuk ke nomor 4 juga. Oh, masih sama ya. Kita benerin programnya dengan cara menambah komen ya, komen di bagian baris ke-13 tuh yang dikasih tanda hashtag tuh. Kasih tanda crash. Kita tambahkan programnya di situ ya, code-nya sesuai dengan contoh soal di sini. Kalau dia tempat pertama, maka dia nanti akan mendapatkan nilai kunjungan ke Dublin. Kemudian sertifikat hadiah toko buku kedua, ketiga dan seterusnya ya. Nah, partisipan lainnya ini maksudnya bukan terus ketika hasil sama dengan partisipan lainnya, bukan ya. Maksudnya adalah ini else-nya. Oke? Itu else-nya. Jadi kondisi selain yang tempat pertama, kedua, ketiga nanti akan dicetak sertifikat partisipasi atau mendapatkan nilai sertifikat partisipasi. Kalau di sini kalau kita lihat code-nya di baris 15 dan 16 itu dia ada assign nilai hasil dan hadiah. Berarti dengan kata lain hasil dan hadiah ini nanti akan mendapatkan suatu nilai tertentu. Ya, logiknya ya ini di sini. Ini Mister yang pakai soal yang belum diapa-apain ya. Karena ini kan Mister pakai track, jadinya Mister yang kondisi soal masih terreset. Berarti ambil hasil ini harus ada nilainya. Beri hadiah juga harus ada nilainya. Ambil hasil yang ini udah clear nilainya dengan menggunakan return. Kemudian beri hadiah, sama konsepnya ya dengan cara menggunakan fungsi ambil hasil. Berarti di sini nanti bukan print tapi dia return. Oke, silahkan dilanjutkan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Hasilnya ini menjadi parameter di sini. Berarti nanti harus ada argumen. Nah, ini. Jadi pasti setara. Kalau argumennya satu, parameternya juga satu. Oke, silahkan dilanjutkan. Nomor 4. Oh, ada yang bertanya? Wait. Oke, bisa ditunjukkan untuk Audrey? Bisa screencast? Ini yang tadi. Oh enggak, ada yang baru lagi. Oke. Yang nomor 4. Oke, bad inputnya di mana? Bad inputnya ada di baris ke-12, Audrey. Sebenarnya ada di baris ke-12. Kenapa? Baris ke-12 Audrey belum menambahkan code apapun. Jadi setelah Audrey bilang if hasil sama dengan itu, ngapain gitu. Jadi sistem bingung. Audrey nggak nambahin apa-apa nih gitu. Nah, coba aja tambahin sembarang dulu. Print apa gitu. Print X atau print apa. Jadi biar nggak error. Karena kalau dia nggak ada komennya, maka si sistem akan mencari mana ini pasangan badinya aku ini gitu. Nah, seperti itu dulu. Jadi nanti baru disesuaikan. Nah, lihat di situ hasilnya. Dia none di bagian hadiah. Kenapa? Karena dia nggak ada nilainya. Gimana caranya bisa menyimpan nilainya itu adalah kunjungan ke Dublin. Sama konsepnya kayak di bagian fungsi ambil hasil. Kita gunakan return supaya fungsinya itu ada nilainya. Jadi jangan menggunakan print. Kalau print hanya mencetak aja dan print itu tidak menghasilkan atau mengembalikan nilai apapun.
Oke, nomor 5. Udah ada yang nomor 5 sekarang. Sebagai hint nomor 5, supaya teman-teman juga lebih gampang dalam menyusunnya. Di sini kan tidak disampaikan dia menggunakan fungsi apa gitu ya. Nama fungsinya juga nggak disebutin. Mau ditaruh seperti apa nggak disebutin. Nah, jadi teman-teman bebas mau menggunakan fungsinya bentuknya seperti apa. Yang penting ada dua fungsi. Itu yang pertama, hintnya. Yang kedua, kalau teman-teman masih bingung fungsi itu tuh yang mana ya Mister ya, yang ini ya. Kalau langsung fungsi aku malah bingung jadinya. Ini misalnya bingung, teman-teman buat aja dulu dalam satu code utuh. Jadi teman-teman buat dalam satu main program. Jadi seperti kayak tadi Mister lakukan, main program kita buat pisah gini. Kemudian kita buat dia terpisah gini dulu. Nah, kita bedakan yang atas fungsi, yang bawah main program. Buat dalam satu main program kodenya. Mulai dari cara inputnya ini, inputnya yang nilai ini, terus sampai hasil terakhirnya apa. Nah, ini kan terakhir ada pasang diskon nih. Nah, nanti pasang diskon ini sebagai asumsi ketika dia udah masuk ke dalam fungsinya. Jadi buat dulu main programnya kan ini di sini ada inputnya nilai, kemudian dia menghitung angka 5-nya ada berapa, setelah dapat angka 5-nya ada berapa, baru nanti dimasukkan ke dalam fungsi pasang diskon. Karena di sini menjadi return ya, ada nilainya. Jadi ketika dia dipanggil biasanya dia akan menggunakan, dia diasumsikan ada nilainya di dalam. Sesuai ketentuan ini ya, untuk pasang diskonnya. Kalau 4 sampai 5 berarti dia ada dapat 10. 10 ya, bukan 10% ini. Karena di gambar ini nggak ada persennya nih, cuma 10 doang. Ya, pasang diskon ini nilainya 10, 15 atau tidak diberikan diskon 0. Sesuaikan dengan outputnya ya, jangan sesuaikan dengan tulisan ini. Ya, tulisan ini kadang-kadang menjebak. Oke, ada yang bertanya? Nomor 4. Oke. Coba Vania bisa screencast. Mister akan masuk ke dalam screencast-nya Vania, programnya Vania. Tadi nomor 4 soalnya seperti ini. FYI, soalnya seperti ini. Semuanya udah ada nama fungsinya, cuman kita perlu menambahkan di baris ke-13 dan seterusnya ke bawah. Oke, kita akan coba screencast dulu punya Vania. Yes. Oke, udah bener ini. Permasalahannya berarti nggak hijau ya? Oke, hati-hati, coba kita cek dulu di bagian. Oke, terserah, masukkan nilai dulu. Dicek dulu, masukkan nilai berapapun. 89. Kunjungan ke Dublin. Oke, kalau yang ini, yang di bawahnya itu, misalnya 40. Apakah sudah benar? Kalau 40 harusnya di lain kali beruntung. Oke, ya benar. Berarti di else ya. Oke, good. Nah, sekarang coba cek di bagian tulisannya. Buka di bagian soalnya, Vania. Harusnya ini udah oke. Kalau menurut Mister, nggak ada yang salah. Kunjungan ke Dublin, oke. Sertifikat hadiah toko buku, permainan permainan papannya mana? No, itu di bagian baris ke-16. Vania cuman salah copy nih kayaknya, atau salah ngetik di bagian hasilnya. Sepertinya di situ. Itu kan sertifikat partisipasi itu harusnya di partisipan lainnya, di bawahnya. Kalau yang itu adalah permainan papan. Jadi kalau algonya udah bener, tinggal kita ngecek di bagian tulisan ya, karena kebetulan di sini kita strict di tulisan. Oke, sekarang coba di running lagi. Nah, udah oke berarti Vania. Good job Vania. Mantap. Untuk Rafa, sebentar, ada yang bertanya dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Kita balik ke nomor 3 dulu. Nomor 3 ini tadi soalnya ngapain? Oh, memperbaiki masalah. Pastikan dulu penulisan fungsinya udah benar Nisa. Jadi kita cek. Nomor 1 ini, sebenarnya kalau kita langsung running, itu udah kelihatan juga. Kalau dia memperbaiki program biasanya itu pasti ada bad inputnya. Karena memang tujuannya untuk teman-teman supaya teliti ya, terlatih teliti. Nah ini kan fungsi nih.
Kalau fungsi aturannya adalah ada operatornya di depannya. Operator apa? Def. Itu menandakan bahwa ini adalah suatu fungsi. Karena fungsi itu nggak akan bisa dia jalan tanpa dipanggil. Nah, jadi beda ya. Kalau ini kayak gini, berarti dia manggil fungsi. Tapi kalau ada def, ini adalah fungsi. Kita mendefine fungsi. Nah, jadi ini pertama ini ditambahkan. Setelah itu kita coba running lagi. Ada bad input lagi nih di skornya. Di skor itu sama dengan 85. Padahal mintanya di sini gimana? Dari 80 poin ke atas ya mungkin ya maksudnya ya. Jadi 50 sampai 64, 85, 65 sampai 84 dari 85 poin. Berarti dia lebih besar sama dengan. Jadi angka 85 sampai seterusnya dia akan mendapatkan tempat pertama. Berarti ini ditambahkan. Kalau kayak gini artinya assignment. Skor itu nilainya 85. Bukan apakah skor sama dengan 85, enggak kayak gitu. Kalau sama dengannya 1. Jadi ini kita buat lebih besar atau bisa sama dengan atau lebih kecil, tergantung kebutuhan ya. Karena ini kebutuhannya adalah lebih dari 85 ke atas, maka lebih besar atau sama dengan 85. Kemudian selanjutnya adalah lihat di bagian parameternya. Parameter itu berbanding lurus dengan argumen atau artinya sebanding. Kalau ada argumen pasti ada parameter. Begitu sebaliknya. Ini ada parameter, argumennya kosong. Nah, kita isi. Isinya apa? Lihat, ini membandingkan skor kan? Di sini variabel main programnya itu yang di bagian baris ke-10 sampai ke bawah. Nah, ini kan variabel yang kita bandingkan. Nah, kita masukkan di sini sebagai variabel, sebagai argumen untuk fungsi ambil hasil. Jadi dia menjadi parameter di skor ini. Oke, sampai sini kebayang? Sekarang coba kita running dulu. 70. Not supported. Kira-kira kenapa itu? Fungsinya udah bener, manggil argumennya juga udah pas, tapi dia dikatakan not supported. Apa yang terjadi? Vania. Apakah udah solve? Oh udah. Tadi yang tanya bukan Vania ya? Nisa. Sorry. Gimana Nisa? Apa yang terjadi? Fungsinya udah bener. Sama dengan nope. Bukan itu masalahnya. Bukan di arah sama dengannya. Lihat di sini Mister pakai angka 70. Angka 70 itu harusnya ada di bagian elif skor lebih besar sama dengan 65 dan skor lebih kecil daripada 85. Bukan yang atas nih. Cuman yang atas ini disilang karena ada masalah di variabel skornya. Kenapa variabel skornya? Kita runut. Skor ini adalah parameter. Parameter yang ada di bagian fungsi, di bagian skor ini, berasal dari argumen ini, baris ke-11. Argumen ini adalah variabel dari main programnya variabel skor. Nah, sekarang kita lihat define-nya dia gimana. Input masukkan skor. Ini tipe datanya apa? Menurut Nisa tipe datanya input itu apa? Defaultnya. Boolean, angka, atau string. Apa? Masih ingat tipe data? Yang udah kita pelajari ada 3 yang pasti ya. Boolean, string, sama number. Input data itu default value-nya tipe datanya adalah string. Itulah kenapa di sini munculnya not supported between instance of string and integer. Nggak bisa ya kita ngebandingin string dengan integer. Nggak boleh. Meskipun bentuknya sama angka. Jadi kita harus ngapain dulu supaya dia bisa dalam bentuk operator membandingkan lebih besar atau lebih kecil, kita perlu convert ke dalam numerik. Nah, berarti kita butuh converter int di dalam variabel skornya tadi. Nah, setelah udah dapat gini baru kita running 70, maka dia akan masuk seperti yang diinginkan soal. Tempat kedua. Dan di sini sudah clear hijau. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nisa?
Udah aman? Rafael, apakah ada pertanyaan? Aman? Tidak ada, Kak. Oke, good. Sekarang Mister mau coba cek progresnya dulu. Sudah mendekati pukul 8. Oke, nomor 5. Wow, udah sampai nomor 5 semua ya. Rata-rata udah masuk ke nomor 5 semua. Oke, sekarang kita akan coba. Uts, kenapa dengan Rafael? Apakah ada masalah jaringan? Oke, nomor 5. Nomor 5, nomor 5. Ini tadi kan Mister kalau ngasih hints tadi adalah kita tulis aja dulu di bagian main programnya. Main program. Kita akan coba bahas ya nomor 5 ya. Supaya nanti teman-teman juga harapannya paham alurnya seperti apa saat kita menuliskan fungsi di atas. Ups, kok di sini sih? Kita kasih tanda. Oke. Nah, sekarang kita buat yang pertama dulu. Pertama, kita disuruh memasukkan nilai. User tuh disuruh memasukkan nilai dengan conditional. Sampai conditional itu terpenuhi, baru dia stop. Nah, berarti kita gunakan loop. Ya kan? Karena dia nggak akan berhenti-berhenti saat dia menggunakan stop. Nah, loopnya yang mana kalau cocok dengan conditional? For atau while? Nomor 5. For atau while? Yang cocok ketika kita mau menggunakannya itu batasannya adalah kondisi. Conditional statement. For atau while? Ayo, yang mana? Jennifer, Nisa? While. Oke, good, Danish. Jadi kita gunakan while. Nah, sebelum masuk ke while berarti kan kita perlu define dulu ya nilainya ya. Jadi algonya gini, algoritmanya. User masukkan nilai, sistem ngecek nilainya apakah dia 0 atau enggak. Kalau enggak 0, lanjut. Lanjutnya apa? Dia suruh masukkan nilai lagi. Terus sampai dia memasukkan angka 0. Baru dia stop. Nah, pada saat memasukkan angka 0 ini, kita harus menghitung. Di sini ada tulisan ini, menghitung banyaknya nilai tinggi atau A sama dengan 5. Berarti nilainya itu 5. Kalau user masukkan angka 5 satu kali, maka kita hitung, oh satu kali dia masukkan. Kemudian satu lagi 5, oh 2 kali. Terus 5 3 kali. Kalau 4 lewat, nggak dihitung. 5 lagi, oke 4 kali. Dan seterusnya seperti itu konsepnya. Pada saat kita memasukkan input di body loopnya while. Setelah selesai, musuh usernya masukkan angka 0, keluar dari loop, kemudian kita cek apakah tadi yang udah kita kumpulkan menghitung angka 5-nya itu mencapai 4 atau 5. 5 kali ya, hitungannya maksudnya 4 kali atau 5 kali muncul angka 5. Kalau 4 sampai 5 berarti diskonnya 10%. Kalau lebih dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, itu masuk ke 15%. Kalau di bawah 4, 5-nya cuma 2, 5-nya cuma 1 misalnya, itu diskonnya 0. Itu algonya. Algonya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kebayang lah ya, masih simple nih algonya. Nah, sekarang gimana kita implement code-nya? Tadi di awal kita perlu masukkan input dulu. Jadi misalnya nilai, kita kasih nama variable. Nilai sama dengan int. Mister akan convert ke dalam bentuk integer supaya lebih mudah dalam penulisannya. Dan kita nanti tujuannya juga akan menghitung total berapa nilai dari si ininya ya, munculnya itu berapa. Jadi lebih mudah kalau kita gunakan int. Apa ini? Nilai 0 stop. Oke. Setelah itu kita cek apakah nilai ini 0 atau bukan. Kalau tidak sama dengan 0, ingat yang akan diambil adalah nilai true-nya ya. Berarti kalau dia tidak sama dengan 0, lanjut ke dalam pengecekannya. Kalau dia 5, maka dia dihitung. Nah, while nggak punya counter. Kan kita mau ngitung itu berarti kan kita pakai counter ya. Kita siapkan dulu di sini. Counter sama dengan 0. Kemudian kita cek if nilai sama dengan 5, maka apa yang dilakukan? Counternya itu plus sama dengan 1. Artinya apa? Di increment. Jadi mulai hitung 1, 2, oh 5 lagi, 3, oh 5 lagi, 4, 4, nggak dihitung, 5, oke 6, dan seterusnya.
Jadi dihitung seperti itu. Setelah dimasukkan si nilainya nilai user, maka kita panggil lagi nilai yang untuk dimasukkan ke user supaya apa? Dia berhenti. Dan dia ngecek lagi apakah nilai user itu sama dengan 0 atau enggak. Kalau enggak, maka dia lanjutin lagi. Ngecek nilainya sama dengan 5 enggak. Kalau iya, counternya aktifin. Kalau enggak, lepas. Nah, sampai sini maka nanti setelah kita udah memasukkan angka 0, kita akan mendapatkan counter yang baru, yaitu kumpulan nilai yang sama dengan 5. Dapat ya? Nah, selanjutnya kita melakukan apa? Seleksi. Tahap berikutnya. Kalau dia nilainya itu yang muncul 5 itu adalah 4 sampai 5 kali, maka diskonnya 10. If counter lebih besar sama dengan 4 and counter 5 kali lebih kecil sama dengan 5, maka dia dikasih misalnya kasih nama print dulu ya, kasih kita output dulu print 10. Kemudian elif counter lebih besar dari 5, maka print 15. Terakhir else jika ada yang kurang dari 4, kita pakai elif aja supaya pasti dia kurang dari 4. Elif counter kurang dari 4, maka dia print 0. Jadi ini awalnya kita buat print dulu karena kita mau buat dalam satu program utuh nih, belum ke dalam fungsinya dulu. Setelah dapat baru nanti dia akan dipasang di sini, pasang diskonnya. Nah, di sini kita punya hint yang kedua. Setelah udah dapat semuanya, hint yang pertama adalah kita buat dalam satu main program, hint yang kedua kita dapat diskon, pasang diskon. Ingat kalau udah di kondisinya kayak gini, berarti pasang diskon tuh ada nilainya, sama kayak variabel. Berarti pasang diskon ini nanti akan ada returnnya, di mana return ini bergantung dari nilai counter. Nah, goyang sampai sini. Ini berarti bisa dijadikan fungsi pasang diskon. Kalau kita lihat nih, counter ini untuk mendapatkan nilai atau mendapatkan counternya nanti berapa nilai 5-nya. Yang ini adalah untuk ngecek counternya. Berarti ada dua aktivitas kan? Kalau kita buat di sini dua fungsi udah cukup. Fungsi pertama untuk menghitung counter, fungsi yang kedua adalah untuk mengecek hasil dari counternya. Dapat diskon berapa gitu kan, dengan fungsi pasang diskon namanya. Jadi yang pertama kita salin di sini pasang diskon, kemudian kita copy aja ini, kita taruh sini. Jadi lebih mudah kan, lebih mudah untuk switch ke fungsinya, karena fungsi konsepnya apa? Membagi menjadi bagian-bagian kecil sesuai dengan tujuan utamanya apa. Ini tujuan utamanya untuk mendapatkan diskon. Diskonnya yang mana? Yang ini, yang print ini tadi. Nah, karena ini akan membalikkan suatu nilai, maka ini bukan lagi print ya kalau dalam fungsi. Jadi return 10. Sama ini juga return 15. Terakhir return hanya kurang 0. Nah ini udah nggak lagi kita butuhkan. Kenapa? Karena udah ada pasang diskon. Sampai sini kebayang? Nah, satu fungsi dulu. Apakah ini berhasil udah kita konversi ke dalam fungsi? Kita coba running. 5. Ada 3 5-nya ya. Sekarang Mister close. 0. Enter. Diskonnya berarti nilai counternya ada 3. Kalau 3 masuk ke 0. Betul ya? Sekarang kita coba. 0-nya ada 4. 5-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 0. 10. Masuk ke sini 10. Ya, ada sama ya. Terakhir yang 15 harus lebih dari 6. Harus lebih dari 5. 2, 3, 4, 5, 6. 0. 15. Secara program jalannya alurnya udah oke. Cuman karena ketentuan di sini butuh 2 fungsi, kita butuh 1 fungsi lagi.
Nah, di sini yang udah tadi kita bahas, kita membaginya menjadi yang ini adalah ngurusin berapa counternya untuk pasang diskonnya, ini untuk menghitung counternya. Nah, sekarang kita buat di sini def hitung counter. Kemudian ini kita copy. Untuk menghitung counter kan otomatis kita butuh initiate counter ya, sampai ke while-nya dan sebagainya, akhirnya dia mendapatkan counternya. Kenapa? Karena di dalam body while-nya ini ada penghitungan counternya. Oke. Kita copy, kita taruh di sini. Kita type. Kemudian ini kita komen lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saat kita memanggil hitung counter, kita butuh untuk mendapatkan nilai dari variabel counter ini. Di mana variabel counter ini adalah counter yang ada di main program ini. Ya, jadi counter ini merupakan counter yang ada di main program, bukan counter yang ada di dalam sini nih. Ini counter lokal. Oke, nah biar gak bingung, Mister akan ganti di sini. Hitung. Di sini juga jadi Mister ganti hitung. Biar nggak bingung. Nah, counter ini adalah counter yang ada di main program. Supaya ini bisa kepanggil, maka gimana caranya? Seperti yang tadi caranya di bagian awal, kita perlu initiate nilai counter. Counter sama dengan something. Nah, somethingnya apa? Hasil dari penghitungan hitung ini tadi, di bagian hitung counternya, fungsi hitung counter. Berarti kita butuh nilai yang akan diassign ke dalam fungsi hitung counter untuk dimasukkan ke dalam variabel counter. So, untuk mendapatkan itu kita butuh return. Apa ini? Hitung ya. Hitung. Kok ke situ sih? Hitung. Return hitung. Kemudian di sini kita assign ke dalam fungsi hitung counter. Jangan lupa kurung buka kurung tutupnya. Setelah dapat ini, maka nilai hitung counter ini yang nantinya akan mendapatkan hasil berupa hitung, jumlah dari 5-nya berapa kali itu, akan diassign ke dalam variabel counter yang ada di main program, alias variabel global. Variabel global bisa diakses oleh fungsi yang ada di pasang diskon ini. Nah, sekarang kita coba running. Nilainya 5 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 0. 15%. Sekarang kalau yang terakhir, misalnya 4, tuh agak 4, 0, 10. Nah, sekarang kita coba pakai checklist ya. 5 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Harusnya 15. Oke. Sudah berhasil hijau. Jadi kelihatan di sini sekarang bentuk programnya menjadi simple seperti ini. Ini kita hapus. Kemudian ini pun juga kita hapus. Nah, main programnya cuma 2 ini aja. Fungsinya ada 2. Yang udah kita breakdown, kita pecah dari main program ke dalam masing-masing fungsinya. Oke, sampai sini Biana, kebayang semuanya nomor 5? Apakah sudah ada yang lanjut? Apa sudah selesai nomor 5-nya? Oke, mantap Jennifer, good job. Nah, kalau udah selesai nomor 5, kita masuk ke yang nomor berikutnya ya, yang pusat penyarangan kedua. Bagi teman-teman juga yang masih di nomor 4, di hold dulu. Oke. Salah maksudnya. No, dari Denis. Silakan di screencast dulu Denis. Yang udah selesai di Oke, Rafael. Kenapa Rafael? Ada masalah di jaringan kah? Kok has join tadi ini terpental apa gimana? Udah aman di sana jaringannya Rafael? Ini nomor berapa? Ini yang Denis. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini yang tadi. Oke. Mana? Oh, sebentar. Dennis, Mister mau izin spotlight dulu ya supaya kita bisa belajar bareng dengan error yang ada di Dennis. Tulisannya apa? Not supported between instance. Lihat, banyaknya itu
dia menggunakan input apa nih? Integer atau string tipe datanya? Banyak ini gimana tadi? Banyak yang ada di baris kedua itu variabel globalnya mana, Denis? Ada nggak? Hati-hati ya. Banyak yang ada di baris kedua itu yang ada di dalam pasang diskon itu kan sifatnya lokal ya. Karena di dalam main programnya nggak ada tuh menentukan variabel banyak. Yang ada variabel counter di baris ke-16. Baris ke-18 yang punya Danish. Kebayang nggak? Itu kenapa dibilang kayak gitu? Karena banyak itu tidak terdefine sebagai suatu nilai apapun. Nah, kalau mau itu menjadi variabel global, Dennis harus buat baris ke-18 itu namanya juga banyak. Jangan pakai counter. Karena variabel yang dipasang Dennis di bagian nomor 2 baris kedua itu banyak. Nah, oke. Sekarang coba di running. Nah, hanya itu aja. Yang lainnya udah clear. Udah oke algoritmanya. Udah kebayang ya? Untuk teman-teman semuanya, hati-hati dalam penentuan variabel global dan lokal. Kalau teman-teman ini ganti namanya, karena ini nanti nggak ada di dalam main program, maka fungsi akan langsung mendefine, oh ini lokal. Nggak bisa kita kerjakan. Harus ada define dulu. Nah, kalau Anda nggak define, aku nggak bisa jalan. Kata sistem gitu. Nah, kalau ini, Mister akan mendefine menjadi global nih. Kalau yang kasus ini ya. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian yang kedua ya, pusat penyarangan kedua. Teman-teman yang masih di bagian nomor 4 di hold dulu. Kita masuk ke back dulu ke course-nya. Back dulu ke course-nya sini, kemudian masuk ke yang pusat penyarangan kedua supaya kita tahu beberapa tipe macam soalnya. Sebenarnya sama aja ya, bentuk sama nomor 3, nomor 4 itu nanti akan mirip-mirip seperti yang di nomor 3 yang bagian ke-4 dan 5. Mirip-mirip seperti itu. Cuman kita buat latihan juga, lihat kondisi soalnya seperti apa. Kita masuk dulu yang nomor 4. Pusat penyarangan yang kedua. Oke, yang pertama ini ada teorinya. Nah, urutannya jadinya gimana nih? Silakan diurutkan. Kalau dia dipanggil salam, maka dia, ini salam fungsinya ini ya. Fungsi mana aja yang pertama, kedua, dan ketiga? Yang pertama apa jadinya? Nah, jangan-jangan udah lewat semua nih. Mister ketinggalan. Tadi lagi ngejelasin soalnya. Udah clear semua? Oke, nomor 1 belum ada yang clear. Masih ada 2 nih yang udah clear. Oke. Yang lainnya bagaimana? Urutannya kebayang? Saat kita panggil salam, salam ini memanggil fungsi apa? Fungsi hi. Nah, berarti yang pertama adalah hi. Gitu ya cara bacanya ya. Hi di sini kita refer ke sini. Oh, ada hi. Kemudian dia manggil fungsi enggak? Print, bukan fungsi. Ini fungsi built-in maksudnya. Nah, terus ada fungsi custom password. Oke, berarti yang kedua adalah password. Berarti yang pertama, oh ya, kita tahu tentunya salam ya. Salam yang pertama, kemudian hi, baru password. Baru klik answer. Nah, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Ngedeteknya ya, salam. Berarti ini kondisi yang pertama adalah salam tadi. Mister tadi belum digeser ke atas. Kemudian baru hi, baru password. Oke, selanjutnya yang ke nomor 2. Ngapain? Nah, ini yang tadi yang Mister bilang. Di PowerPoint tadi kita menghitung apa? BMI tadi ya, body mass index. Ketentuannya ada di sini. Sama seperti yang tadi di nomor 5 tadi yang sempat Mister bahas. Itu bentuknya kurang lebih ada 2 fungsi juga. Ada 2 fungsi kan? Nah, ini dia fungsi. Fungsi yang pertama adalah menghitung kalkulator BMI-nya untuk menghasilkan indeks. Kemudian fungsi yang kedua adalah rekomendasinya. Yang akan dipanggil cuma ini ya. Rekomendasi aja. Berarti nanti di bagian cetak rekomendasi kita akan membutuhkan nilai indeks kan otomatis. Maka akan memanggil fungsi kalkulator BMI dulu sebelum menentukan indeksnya. Indeksnya ini nih.
Jika BMI kurang dari atau sama dengan 18,5 maka kurus. Kalau lebih dari 18,5 dan kurang dari 25 maka normal dan seterusnya, itu indeksnya. Tapi cara mendapatkan indeksnya dengan menggunakan fungsi kalk BMI. Nah, gimana ya? Nomor 2. Nomor 2. Kalau di presentasinya sebenarnya udah ada solusinya juga. Ini coba Mister cek dulu. Nah, ya. Tapi coba kerjakan dulu. Jangan lihat di bagian presentasi dulu. Mister pengen tahu sejauh apa pemahaman teman-teman terkait dengan fungsi dan bagaimana implementasinya. Semuanya yang dibutuhkan ada di dalam soal. Jadi pertama user akan masukkan berat badan sama tinggi badan. Udah ada nih 78 ya kan. Setelah itu apa? Berat Anda normal. Langsung akan memberikan hasil dari penghitungan indeksnya. Dan rekomendasinya apa? Nah berarti cetak rekomendasi ini tadi yang tadi bisa sampaikan akan mencetak berat Anda normal, mohon pergi dan seterusnya. Nah ini terdiri dari dua fungsi. Sementara fungsi yang pertama ini hanya menghitung indeks saja. Indeks saja ini maksudnya indeks dari BMI-nya. Ya kan? Dapat. Nah, baru nanti akan kita cocokkan. Berarti yang di bagian cetak ini selain kita mencocokkan dengan kondisi conditional statement-nya, if-nya, indeksnya berapa aja, kita tentunya harus mendapatkan indeksnya dulu. Indeksnya bagaimana caranya? Gitu. Indeksnya dapatnya dari ini. Kita buka. Nah, bagaimana caranya? Mister coba cek di progress. Oke, masih nomor 2 ya, indeks tadi nomor 2 ya. Oke, nomor 2. Rafael bagaimana? Bisa di screencast lagi? Sudah membuka yang di bagian keduanya. Bagian pertamanya udah sampai ke nomor berapa, Rafael? Apakah sudah sampai ke nomor 4? Oke, untuk yang teman-teman lainnya masih nomor 4 juga. Ada yang nomor 4 juga, ada yang udah nomor 5. Apakah Rafael juga di kisaran 4 dan 5? Di yang pertama. Halo, suara Mister apakah kedengeran? Oke, gimana nih yang nomor 2 nih? Nomor 2 yang pusat otomasi yang pusat penyaringan kedua. Apakah sudah ada Ilham? Oke. Perlu kita bahas nomor 2. Oke, ada pertanyaan dari Fania. Fania yang mana bisa screencast? Oh, udah screencast. Mister Izin Spotlight di nomor 2. Yang salah adalah di bagian baris kelima. Fungsi ketika udah di-define harus ada kodenya, Fania. Jangan dibiarkan kosong. Kalau dia kosong maka sistem akan mencari. Dan mencarinya ngasal jadinya. Dianggap baris ketujuh itu atau berat itu jadi fungsinya. Kasih pas kalau kita mau lewat dulu. Kasih operator pas, PASS. Jadi artinya apa? Fungsi ini dilewatin aja. Nggak usah diabaikan, nggak usah dilakukan. Jadi dilewatin aja. Nah baru nanti di running lagi. Kalau pengen tahu hasilnya seperti apa. Sebelum ada cetak rekomendasi. Coba di running. Oke, udah bisa jalan ya. Masukkan berat, masukkan tinggi, tapi habis itu nggak ada terjadi apa-apa. Harusnya. Tuh. Kenapa? Karena cetak rekomendasinya isinya apa? Pas. Nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada komen apapun. Nah sekarang cetak rekomendasi itu sesuai dengan programnya itu yang ada di contohnya. Isilah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kita butuh indeks. Kemudian dari indeks itu kita butuh diseleksi indeksnya. Kalau indeksnya lebih kecil dan sebagainya itu baru nanti dia akan mencetak rekomendasinya. Oke.
Silakan dilanjutkan dulu. Mister, ada pertanyaan lekah ini? Oke, Fani. Oh, yang Fania tadi. Oke. Ingat yang di baris kelima, sorry kok baris kelima. Di nomor 2 ini kita butuh indeks ya. Ada dua yang kita butuhkan, nilai indeks dan hasil dari indeksnya tadi itu apa rekomendasi. Oke, ada yang bertanya? Ngestak gimana nih? Coba. Mana punyanya Audrey? Bisa screencast Audrey? Tara-tara. Belum muncul screencastnya? Oke, udah muncul. Nomor 2, ngestak gimana? Iya, bukan ngestak ya, tapi memang kebetulan Audrey belum me Oh sebentar, itu kenapa diganti kalkulator BMI? Tadi bukan itu kan isinya, tapi rekomendasi, cetak rekomendasi fungsinya. Tetap ya, kita nggak akan merubah fungsi yang ada di dalamnya. Tetap cetak rekomendasi. Maksudnya fungsi yang dipanggil. Nah, yang akan kita sesuaikan adalah isi dari fungsi cetak rekomendasinya, Audrey. Jadi misinya itu. Nomor baris ke-9 itu tetap cetak rekomendasi. Nah, di baris ke-5 itu isinya adalah kita harus mendapatkan indeksnya. Setelah dapat indeksnya, kita seleksi dengan menggunakan contoh yang ada di dalam soal. Apa aja tadi ketentuannya? Kalau lebih besar daripada 18,5 apa? Kalau lebih kecil daripada ini apa? Gitu kan ada 3 kalau nggak salah. 3 apa 4 ya? 1, 2, 3. 3 ya, ada 3. Nah, itu yang akan kita isi dalam cetak rekomendasi. Baru nanti akan menghasilkan cetak rekomendasinya itu apa nanti. Ngeprint apa. Gitu maksudnya di soal. Kebayang, Audrey, untuk yang tugas keduanya? Oke, kita akan coba bahas ya. Sepertinya sedikit mengalami kendala di bagian keduanya. Mister akan jelaskan mulai dari algonya dulu. Jadi algo di sini, algoritmanya, pertama user akan memasukkan berat dan tingginya. Setelah itu berat dan tinggi ini akan dijadikan argumen untuk dikirimkan kepada cetak rekomendasi. Ini fungsi ya, dikirimkan ke sini. Set. Maka nilai berat ini yang ada di variabel global tinggi ini akan menjadi variabel lokal yang ada di bagian cetak rekomendasi. Berat dan tinggi ini akan digunakan untuk menghitung BMI-nya. Lihat di sini, sama kan berat sama tinggi. Sudah ada hint-nya sebenarnya. Oke. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yaitu dengan cara kita memanggil calc BMI, kemudian kita assign nilai argumennya berat dan tinggi yang ada di variabel lokal ini supaya dia akan menjadi nilai parameter yang ada di kalkulator BMI. Sampai sini kebayang? Jadi ini udah oke, nggak perlu kita edit. Yang ini juga oke. Kita perlu mengedit di bagian tambah programnya di baris ke-6 untuk mendapatkan indeks. Ya tadi kan ingat ya, algonya kita dapetin indeks dulu, baru nanti kita seleksi. Bener nggak kita dapat indeksnya? Sekarang kita coba print dulu. Print. Bener nggak ini fungsi ini isinya itu adalah indeks yang ada di sini? Apakah akan menghasilkan suatu angka? Kita coba running. Mister ini 45 sorry kepencet 2 kali. 45 sama 165. Nah, dapatkan indeksnya? Kita udah dapat berarti dari ini. Print kalk BMI. Nah, setelah itu baru kita gunakan ini sebagai seleksi. Nah, seleksinya adalah ini nilainya dicek apakah dia sesuai dengan ketentuan ini ya,
BMI kurang dari atau sama dengan 18,5, maka Anda kurus dan seterusnya. Supaya mudah untuk ngeceknya, kita pakai variabel indeks juga. Jadi ini yang print ini, Mister akan buka lagi, nggak pakai lagi print. Tapi Mister akan langsung assign ke dalam variabel lokalnya. Indeks sama dengan calc BMI. Indeks di sini beda indeks sama ini ya, beda karena ini punya lokal ini sendiri-sendiri. Nggak ada hubungannya sama sekali, independen ini. Selanjutnya if indeks baru kayak gini. Lebih kecil, kurang dari atau sama dengan 18,5. Maka yang terjadi adalah print rekomendasinya kan seperti ini. Anda kurus, ada titiknya, ada. Copy di sini. Belum ada stringnya. Belum ada tanda petiknya. Nah, udah. Habis itu elif indeks dan seterusnya. Coba lanjutin. Sampai sini kebayang ya? Berarti udah dapat indeksnya, tinggal kita ngelanjutin seleksinya. Silakan, coba dilanjutin. Bisa melanjutkan? Apakah udah ada yang clear? Nomor 2 udah Mister kasih hint nih. Silakan dilanjutkan dikit lagi. Habis itu insya Allah udah clear. Selama tulisannya nggak ada yang typo ya. Karena tulisan juga mempengaruhi automatic check. Oke, ada yang bertanya nih sepertinya? Indeksnya, yes betul. Indeks pakai return. Ini dia. Tuh. Udah ada returnnya. Jadi calc BMI ini isinya adalah indeks. Nah, isi yang dari indeks tadi Mister assign lagi ke dalam variabel lokal. Kebetulan Mister pakai nama indeks yang sama nih. Oke, kita biar gak bingung. Kita kasih nama yang lain. Apa ya namanya? BMI itu aja ya. BMI. Nah, di sini nanti otomatis juga namanya jadi BMI. Dan ini juga BMI. Nama variabelnya bebas, nggak harus sama. Jadi tergantung dari teman-teman bagaimana. Oke, jadi kebayang ya. Untuk yang Jennifer udah bener banget. Indeksnya itu kita gunakan return. Di mana indeks ini dihitung dengan menggunakan fungsi calc BMI. Sip, mantap. Tinggal implementasinya aja. Kalau tadi yang Vania masih salah. Salahnya di mana? Oh, sebentar. Mister akan coba spotlight supaya teman-teman yang lain bisa melihat juga bagaimana cara kita handling errornya. Bad input. Bad inputnya apa nih? Indeksnya lebih besar 18,5 dan nama variabelnya mana Mania yang selanjutnya? Kelupaan tuh kayaknya Mania. Elif indeks lebih besar 18,5 and tiba-tiba lebih kecil sama dengan 25. Apa yang lebih kecil? Nah, itu dia. Itu yang bikin bad input karena dia nggak tahu perbandingannya sama siapa. Coba di running lagi. Masukkan berat badan sembarang. Nah, belum hijau. Coba cek tulisan lagi nih. Tulisannya udah benar belum? Dan ketentuannya, sebentar, ketentuannya apa nih? Lebih 18,5 dan kurang dari atau sama dengan. Kurang dari sama dengan, ya. Terus BMI lebih dari 25. Maka Anda gemuk. Else itu agak riskan ya Vania, karena kita memang fokusnya lebih dari 25. Coba else-nya diganti elif indeks lebih besar daripada 25. Karena else itu kalau kita isikan dengan angka misalnya apa ya, agak sebentar, di sini ada kemungkinan yang lain nggak? Indeks lebih, coba pakai indeks lebih besar daripada 25 dulu aja. Sesuai dengan contoh yang diminta. Takutnya nanti berpengaruh. Karena di sini jika di BMI lebih dari 25. Oke, saya coba dicek lagi. Mister akan coba cek bagian tulisan juga. Mohon pergi ke ruangan 410 untuk konsultasi. Titik. Oke.
Pengujian titik. Wah, itu kelebihan berarti yang di bagian baris ke-10 Fania. Setelah pengujian tanda petik ada titik koma ya kayaknya ya. Itu dia. Coba cek. Apakah berhasil hijau? Belum hijau juga. Oke, kita cek lagi. Melanjutkan lantai 3. Upload Anda normal, mohon pergi. Oke. Anda kurus, koma, mohon pergi ke ruangan 301 untuk konsultasi. Oke, udah bener nih harusnya. Harusnya udah oke. Sebentar. Loh, wait. Baris ke nomor 6, baris ke-6 itu yang diminta memanggil fungsi Vania. Kalau Vania buat sendiri indeks sama dengan berat bagi tinggi kali tinggi, maka fungsi yang dipakai Vania cuma satu, yaitu cetak rekomendasi. Yang diminta dua fungsi yang diaktifkan, dua fungsi yang dibuat, dan dua fungsi yang dipakai. Jadi baris ke-6 itu kita buat initiate dengan menggunakan fungsi calc BMI. Jadi indeks sama dengan calc BMI. Indeks sama dengan variabelnya indeks sama sama dengan calc underscore BMI. Indeks ya betul itu pakai X. Kemudian calc BMI kita panggil fungsinya karena kita akan ingin mendapatkan nilai dari calc BMI-nya. Oke, jangan lupa argumennya berat dan tinggi ya. Oke, sekarang coba di running lagi. Mungkin gara-gara itu, karena fungsi yang diminta harus dua-duanya aktif ya. Tidak hanya sekadar dimunculin aja fungsinya tapi nggak dipanggil. Masih belum bisa. Oke, kalau belum bisa coba di copy semuanya, kemudian di reset. Di copy semuanya, Ctrl A, kemudian Ctrl C, di reset, habis itu di paste lagi. Pakai ada tombol reset itu yang di sebelah ada gambar anak panah melengkung. Udah di reset tadi sama Vania? Udah ya? Harusnya sih udah clear itu. Masih belum bisa. Oke, bentar, Mister akan coba cek dulu. Apakah ada bug di bagian tulisan? Mister mau coba cek di bagian tulisannya dulu. Tulisannya, mana tulisannya? Apakah ada notifikasi terkait dengan bug penulisannya? Nggak ada nih, sama semua. Anda kurus, mohon pergi ke ruangan. Oh, betul, ada ininya. Ada kesalahan di bagian penulisannya ya, teman-teman ya. Di bagian ini. Silakan copy dulu. Ternyata ada catatan. Jadi punya Vania itu udah benar, atau mungkin teman-teman yang lain juga udah benar ya. Kalau teman-teman lihat di bagian Vania sini, kalau teman-teman sama code-nya seperti ini, itu udah benar. Jadi bug-nya di bagian sini Vania. Di baris ke 8, tulisannya kan di situ Anda kurus mohon pergi ke ruangan. AN-nya dihilangin, ke ruang 301 aja. Nggak usah pakai ruangan. Ruang 301. Nah, itu aja. Coba. Apakah berhasil? Kok masih nggak berhasil? Kok aneh? Wait. Iya, cuman itu aja. Berat Anda mohon ke lantai 3. Mohon pergi ke lantai 3 untuk melanjutkan pengujian. Mohon pergi ke ruang 410 untuk konsultasi. Nah, itu udah clear? Kok udah clear? Tadi
Nggak clear. Oke, aman deh kalau gitu. Jadi di bagian ini ruang aja ya, teman-teman. Jangan pakai ruangan. Oke, gimana Denis? Ada yang mau ditanyakan? Ada apa Denis? Ini yang satu. Wih, nomor tiga. Oke. Oh enggak. Oke. Oke, udah pukul setengah 9. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu, didiskusikan? Untuk yang lainnya seperti apa? Mister mau coba cek dulu progresnya. Oke. Jadi yang nomor 2 ada sedikit bug di bagian penulisannya. Oh, oke. Audrey bad input. Nomor 2 di bad input. Bisa screencast Audrey? Oke. Check mark. Oke, coba di screencast yang Audrey. Bentar ya, Audrey dulu. Integer division. Kok bisa jadi integer? Berat indeks sama dengan kalk BMI. Oh wait, nggak bisa di ini pembagian. Pembagian nggak boleh di bawahnya itu penyebutnya nol ya, karena jadi error. Ini masukkan berat badannya harus ada angkanya. Jadi buat misalnya 10 sama 5 gitu ya. Jadi masukkan berat sama tingginya itu jangan nol. Untuk Audrey, coba running lagi. Masukkannya beratnya itu misalnya 30, tingginya 150 gitu ya. Jangan nol. Kalau nol pembaginya nanti dia akan bermasalah. Nah, ini di bagian itu bagian baris ke-8 Audrey, itu kan tulisannya Anda kurus, mohon pergi ke ruangan. Yang betul itu ke ruang. Bukan ada itu kan kalau di situ kan ruangan ya kalau dicontoh. Itu salah, tapi ruang 301. Ya, betul. Coba di running lagi. Harusnya udah oke. Okay. Jadi sama kayak yang di baris ke-12, ruang juga, ruang 410. Nah, itu aja. Yang salah itu aja Audrey. Bagian tipenya aja tulisan di itunya karena sistemnya belum diupdate. Oke, kalau Jennifer gimana? Ya, baris ke-12 juga ruang. Sama. Jadi baris ke-12 sama baris ke-8 itu ruang ya. Kalau yang tadi kan ruangan ya. Bisa screencast Jennifer? Apakah masih belum clear? Sebagai informasi, Mister ulangi, yang di baris ke-8 terkait dengan ruangan 301 itu yang benar ruang 301 ya, bukan ruangan. Kalau ruangan dia nggak akan lolos tuh, karena di itunya salah. Di bagian soalnya salah penulisannya. Oke, Gibi silakan di screencast dulu. Apakah ada yang mau di apakah udah clear? Oh iya, nggak apa-apa. Silakan di screencast dulu. Tuh sebentar, ini kayaknya ada yang kurang satu. Oh, ini tadi siapa namanya ya? Mana tuh? Oke, mana Jennifer bisa screencast yang belum check mark? Nanti kalau udah masuk ke platformnya bisa screencast dulu. Nah, oke. Mister izin spotlight supaya kita bisa membahas bersama dengan teman-teman juga. Oke. Nah, baris ke-12 itu ruang, bukan ruangan, Jennifer. Sepertinya tipe di situ aja. Kalau ininya algonya udah benar menurut Mister. Coba di running lagi. Oke, sekarang coba di running pakai checklist. Apakah berhasil? Oh, oke, good.
Algonya udah bener Jennifer, yang lainnya tinggal menentukan di bagian itunya aja, benerin di bagian tulisan aja. Oke, good job semuanya. Oke, ini udah 8.41. Mister coba cek progres sekali lagi, apakah nomor 2-nya udah pada clear. Oke, Gaby, Nisa, dan Zia bagaimana? Aman. Yang perlu diperhatikan teman-teman di nomor 2 itu bagian ruangnya ya. Di bagian ruangnya itu jangan ruangan tapi ruang. Oke, good. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Mister wrap up semuanya? Takut kemalaman nanti teman-teman jadi nggak istirahat. Belum ada? Oke, kalau belum ada, Mister akan sedikit wrap up dulu apa yang udah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini melanjutkan fungsi yang kemarin yang udah kita pelajari. Makanya disebut di sini adalah materi fungsi lanjutan, di mana kita belajar terkait dengan apa itu gunanya fungsi dan kegunaan dari fungsi itu untuk ngapain sih. Jadi setiap fungsi itu kita fokus ke dalam satu tujuan tertentu. Jangan dicampur. Supaya apa? Bisa lebih mudah untuk tracing bug, tracing error, dan kita tahu bagaimana nanti pengembangannya di masing-masing modul fungsinya. Kemudian yang kedua, dengan fungsi kita bisa juga mengisolasi variabelnya. Jadi variabelnya akan bersifat lokal di dalam fungsi dengan berasal dari parameter yang sudah kita define. Kemudian selanjutnya terkait dengan fungsi ini, kita bisa mencetak atau membuat berbagai macam fungsi. Jadi kita nggak hanya ada satu fungsi, dua fungsi dan sebagainya, dan dalam fungsi kita bisa juga panggil fungsi yang lain. Jadi nggak sebatas fungsi itu sendiri. Terakhir terkait dengan variabel global yang didefine di dalam main program itu bisa dipanggil di fungsinya dan bersifat lokal di dalamnya. Ketika kita melakukan manipulasi di dalam fungsi, maka tidak akan berpengaruh ke dalam variabel globalnya. Oke, mungkin itu saja yang Mister bisa sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya untuk bergabung bersama Mister untuk belajar terkait dengan fungsi. Next, kita akan belajar yang selain fungsi. Hari ini adalah fungsi terakhir untuk yang fungsi lanjutan. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Goodbye. Oke, Jennifer. Sama-sama. Oke, sama-sama semuanya.